Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan minggu ke-5. Kali ini pembahasan kita masih sama, yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dua buah soal persamaan trigonometri. Kita mau menentukan penyelesaian dari kedua persamaan trigonometri tersebut karena ini cukup kompleks persamaannya, jadi Ibu akan jelaskan bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Nanti kemudian kalian menyelesaikan dua buah soal juga secara individu untuk nanti dikumpulkan. Oke, lanjut ya. Misalkan Ibu punya sebuah persamaan trigonometri seperti ini. Nah, bagaimana menentukan semua solusi atau semua penyelesaian dari persamaan trigonometri ini? Gimana, ayo? Ini lebih kompleks dari yang sebelumnya kan? Kalau yang sebelumnya kan kalian dapat persamaannya misalkan tan X sama dengan tan 30 derajat gitu kan? Atau enggak yang kemarin baru dipelajari tentang inverse, misalnya tan A sama dengan tan A sama dengan 1, misalnya seperti itu kan. Nah, konsep-konsep yang sebelumnya itu kita gunakan di sini. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Tentunya menyelesaikan persamaan itu bisa dengan cara apapun. Nah, salah satu alternatifnya yang Ibu akan sampaikan yaitu dengan beberapa langkah seperti ini. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kalian buat ruas kanannya menjadi 0 semua. Kalian buat ruas kanannya menjadi 0, yaitu tadinya kan persamaannya tan pangkat 3A sama dengan 3 tan A ya. Nah, kalian buat persamaannya ruas kanannya menjadi 0 menjadi tangan pangkat 3A min 3 tan A sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua adalah kalian faktorkan ruas kiri. Faktorkan nih, kalian faktorkan ruas yang kiri, kalian faktorkan dengan mengeluarkan faktor yang sama, yaitu faktor yang sama di sini kan ada tan A, maka kalian keluarkan tan A-nya atau kalian menggunakan sifat distributif gitu ya. Nah, berarti kita peroleh seperti ini, kita keluarin tan A-nya, maka kita dapat tan kuadrat A dikurang 3 sama dengan 0. Siapa yang masih bingung? Kita keluarkan tan A, maka di dalam sini berapa hasilnya supaya hasilnya tan pangkat 3, pasti hasilnya harus tan kuadrat. Nah, ini kurang, maka di sini juga kurang. Di sini hasilnya harusnya 3 tan A, di sini sudah tan A, berarti yang kurang 3, maka 3 di sini. Tujuannya supaya kalau kalian kali seperti ini hasilnya sama dengan ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Langkah ketiga adalah aturan hasil kali 0. Seperti pemfaktoran biasa, kalau kalian dapat bentuk yang seperti ini, maka kan berarti kita peroleh tan A-nya sama dengan 0 atau tan A kuadrat min 3-nya sama dengan 0. Seperti itu kan? Bentar. Ini ya. Ini ya, tan A-nya sama dengan 0 atau tan kuadrat A min 3-nya sama dengan 0. Setelah itu, baru kalian tentukan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Dari tadi, persamaan ini kan diuraikan nih sama kalian, sehingga kalian dapat yang seperti ini ya. Nah, setelah dapat ini, baru kalian kalian tentukan penyelesaiannya satu-satu. Jadi, kalian tentukan dulu penyelesaian ini berapa, lalu kalian tentukan penyelesaian yang ini berapa, nanti digabung hasilnya. Gitu, satu-satu ya. Kita selesaikan. Kita tentukan yang tan A sama dengan 0 dulu nih. Ibu sebut aja langkah 4A ya. Tan A sama dengan 0. Nah, ini yang kemarin inverse nih. Tan A sama dengan 0, artinya tan A sama dengan tan dari tan inverse 0. Tan inverse 0 hasilnya berapa? Hasilnya 0, sehingga kita peroleh tan A sama dengan tan 0. Yang ini hasilnya 0 ya. 0 nih, maka tan A sama dengan tan 0. Oke, selanjutnya rumus tan hanya ada satu, yaitu A sama dengan 0 ditambah N kali Pi. Kita coba N-nya negatif 1, maka kita peroleh A-nya negatif Pi. Karena tidak memenuhi selang, tadi selangnya 0 sampai 2 Pi, maka untuk N sama dengan negatif 1 tidak memenuhi ya.
Untuk N sama dengan 0, ternyata hasilnya 0, memenuhi. Untuk N sama dengan 1, ternyata hasilnya Pi. Ini kalian hanya substitusi ya. Udah belajar 2 pertemuan sebelumnya, insya Allah Ibu yakin kalian sudah paham. N2-nya sama dengan 2Pi. Memenuhi kan? 0 kan selangnya 0 sampai 2Pi. Berarti kalau 0 memenuhi, kalau Pi pasti memenuhi. 2Pi juga memenuhi. Nah, sekarang kita coba kalau N-nya 3. Maka kita peroleh A-nya 3Pi. 3Pi sudah lebih dari 2Pi, maka tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi untuk tan A sama dengan 0 hanya 0, Pi, dan 2Pi gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. Kita sebut saja langkah 4B. Kita selesaikan yang satunya, yaitu tangen kuadrat A min 3 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan ini berarti gimana? Nah, seperti yang sebelumnya. Kalian ubah dulu tan kuadrat A min 3 sama dengan 0 menjadi tan kuadrat A sama dengan 3. Berarti tan A-nya sama dengan plus minus akar 3. Nah, ini kedua-duanya harus kalian coba karena hasilnya bisa saja berbeda. Itu. Nah, kita coba dulu yang positif ya. Akar 3-nya yang positif dulu. Berarti tan A sama dengan tangen dari tan inverse akar 3. Berapa tan inverse akar 3? Tan inverse akar 3 adalah tangen Pi per 3. Karena selanga di soal itu 0 sampai 2Pi, maka jawabannya dalam bentuk Pi, gitu ya. Tangen A-nya berarti tangen Pi per 3. Karena, kenapa Pi per 3? Karena tangen Pi per 3 itu hasilnya akar 3. Sehingga tangen inverse akar 3 ini hasilnya adalah Pi per 3. Pi per 3 berapa? Pi per 3 itu berarti 180 bagi 3, yaitu 60 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti dari sini kita sudah dapat tan A sama dengan tan Pi per 3. Maka kita tinggal masukkan rumusnya kan. Rumusnya A sama dengan Pi per 3 ditambah N Pi. Nah, ini kalian nggak usah permasalahkan ya. Untuk masalah ininya A atau ininya X itu nggak masalah. Karena di sini tadi kita adalah tan A sama dengan kita pakainya sudutnya dengan A. Maka di sini berarti hasilnya kita mencarinya A. Nah, yang ini berarti hasil yang ini gitu kan. Biasanya kan kita tan X sama dengan tan A. Biasa gitu kan. Berarti kalau seperti ini maka ininya X kan. Maka di sininya X gitu. Karena di sini tan A sama dengan tan Pi per 3, maka di sininya A. Di sininya baru yang Pi per 3 gitu. Jadi jangan terlalu masalah sama simbolnya. Oke. A sama dengan Pi per 3 ditambah N dikali Pi. Kita masukkan substitusi salah satu. Untuk N-nya negatif 1, berarti kita peroleh A-nya Pi per 3 min Pi. Hasilnya adalah min 2Pi per 3. Memenuhi enggak? Tidak, karena selangnya 0 sampai 2Pi. Lalu N-nya 0, hasilnya Pi per 3. Pi per 3 ada di dalam 0 sampai 2Pi kan? Berarti memenuhi. Kalau kalian bingung sama Pi gitu, boleh kalian pakai derajat dulu, terus nanti hasil akhirnya aja yang diubah, itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini kita N tadi kan terakhir N sama dengan 0. Nah, kalau N sama dengan 1 berapa hasilnya? Pi per 3 ditambah Pi. Ingat, kalau Pi di sini, mana? Bentar. Ada Pi di sini. Ada Pi di sini, artinya dia adalah, ikutin penyebutnya kan? Jadinya 3Pi per Pi. Pi ditambah 3Pi yaitu 4Pi per, kok per Pi sih? Berarti 3Pi per 3 ya. 3Pi per 3. Pi ditambah 3Pi, 4Pi per 3. Gitu ya. Jadi hasilnya 4Pi per 3. Nah, masih memenuhi. Sekarang untuk N sama dengan 2. Ternyata dia 7Pi per 3. Itu lebih dari 2Pi. Sehingga tidak memenuhi. Patokannya 2Pi itu berarti sama dengan 6 bagi 3 kan? 2 itu 6 bagi 3Pi kan. Nah, ini kan udah lebih dari, berarti nggak memenuhi. Ini kan masih kurang dari 6 per 3 kan. Maka masih memenuhi gitu. Oke, lanjut. Berarti dari yang positif, yang tan sama dengan akar 3-nya diperoleh 2 solusi, yaitu A-nya Pi per 3 dan 4Pi per 3. Sekarang kita coba untuk tan A negatif akar
3 dengan cara yang sama. Nah, berarti kita pakai yang negatif akar 3, tangan inversnya adalah negatif dari pi per 3. Dengan cara yang sama, ini kita akan peroleh untuk n sama dengan 1 memenuhi 2 pi per 3, dan untuk n sama dengan 2 juga memenuhi. Hasilnya 5 pi per 3. Kalau kalian bingung perhitungannya, kalian coba, makanya kalian sambil mendengarkan penjelasan ini, kalian coba. Kalau masih bingung perhitungannya, nanti kita diskusikan ya. Untuk n sama dengan 3, itu min pi per 3 ditambah 3 pi. Hasilnya ternyata 8 pi per 3. Nah, 8 pi per 3 ini lebih dari 6 pi per 3 kan, atau 2 pi, maka dia tidak memenuhi. Sehingga dari yang negatif kita peroleh dua solusi, yaitu 2 pi per 3, 5 pi per 3. Maka dari tan kuadrat A min 3 sama dengan 0, kita peroleh 4 solusi kan, gabungannya dari yang positif sama negatif akar 3, yaitu pi per 3, 2 pi per 3, 4 pi per 3, 5 pi per 3. Nah, berarti hasil yang langkah selanjutnya, langkah kelima, kita tentukan semua solusinya. Artinya, yang tadi dari tan A sama dengan 0 kan kita peroleh 3 solusi, yaitu ini, 0 pi sama 2 pi. Terus dari tan kuadrat A min 3 sama dengan 0, kita peroleh 4 solusi ya. Jadi, solusi untuk soal kita di awal yaitu ini, ada 7, yaitu gabungan dari sini 3 dan 4, sehingga ada 7, yaitu ini. Atau secara terurut, kalau himpunan kita tuliskan terurut, jadinya seperti ini himpunan penyelesaiannya, yaitu 0 pi per 3, 2 pi per 3, pi, 4 pi per 3, 5 pi per 3, dan atau 2 pi. Kenapa pi-nya di sini? Karena pi di sini kan artinya 3 per 3 pi. 3 per 3 kan setelah 2 per 3 dan sebelum 4 per 3. 2 di sini berarti 6 per 3 pi. Dia setelah 5 per 3 gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, nanti kita diskusikan. Selanjutnya, ini soal yang pertama. Nah, soal yang kedua adalah seperti ini. Coba bagaimana menentukan semua solusi dari persamaan trigonometri berikut. Nah, ini beda lagi nih. Yang tadi kan masih sama-sama tan, walaupun kompleks dia masih sama-sama tan. Jadi strategi awalnya kita faktorkan. Nah, kalau ini beda, yang satu sin dan yang satu cos. Jadi strateginya pasti berbeda. Jadi sebenarnya setiap soal itu strateginya berbeda. Pada intinya kita mau mencari persamaan trigonometri, sehingga kita harus samakan dulu semua trigonometri ya. Kalau tan semua. Kalau ini kan beda nih, sin sama cos. Berarti fokusnya kita samakan dulu. Terserah kalian mau samakan ke sin atau mau ke cos, tergantung dari soalnya. Lebih mudah kemana? Apakah bisa dua-duanya atau cuma bisa salah satu? Atau sebenarnya dua-duanya bisa-bisa saja, cuman akan mudah kalau salah satu aja atau dua-duanya tetap mudah, itu tergantung dari karakteristik soal. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kalian dapat yang seperti ini, strategi pertamanya adalah kalian lihat, ini kan salah satunya ada kuadrat ya. Salah satunya ada kuadratnya nih. Ini ada kuadrat, yang ini sin kuadrat, yang ini enggak. Nah, kalian ubah yang kuadrat ini. Kalau sin sama cos ya, kalian ubah yang kuadratnya ini. Kenapa yang diubah yang kuadratnya? Karena kita punya identitas. Identitasnya itu adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau cos ini kan nggak ada nih identitasnya, sehingga kita cari aja yang ada identitasnya. Karena kita punya identitas, ini identitas basic ya, dasar. Harus sangat kalian sudah ngeh lah bahwa ada ini gitu. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kita punya ini, sehingga sin kuadrat di sini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk kosinus, ya kan? Kan kita punya ini kan tadi
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X gitu. Jadi sin kuadrat X ini bisa kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, kalau ini kita ubah sinnya ya, sini aja. Sin kuadratnya kita ubah jadi ini, berarti kan sudah enak kan? Semuanya sudah cos gitu. Selebihnya kita tinggal pemfaktoran seperti tan tadi. Oke, kita lihat. Coba langkahnya kita lihat di sini. Langkah pertama, ubah sin kuadrat menjadi cos seperti tadi. Ya, ini kan. Sehingga 2 sin kuadrat X plus 3 cos X min 3 sama dengan 0 menjadi ini 2 nih sin kuadratnya yang ini ya sudah diubah menjadi 1 min cos kuadrat. Nah, udah kita kalikan sekarang. Ini ke sini kita kalikan. Dapatlah ini ya, didapatkan ini. Selanjutnya setelah kalian dapatkan yang ini ya, kalian kalikan kan ke sini sehingga kalian dapatkan ini, lalu ini kan konstanta, ini konstanta bisa dioperasikan jadi negatif 1 sehingga hasilnya ini. Nah, supaya depannya enggak negatif, maka bisa kalian kalikan juga dengan negatif sehingga hasilnya jadi positif ya. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ini kalian kalikan ke sini kali negatif 1 sehingga dapatnya seperti ini. Nah, dari sini bentuknya sudah mirip seperti tan tadi. Maka strategi selanjutnya adalah kalian faktorkan. Kalian faktorkan nih, gimana cara memfaktorkan ini? Ibu serahkan kepada kalian ya. Cara memfaktorkannya sama saja, kalian bisa anggap cos X-nya ini sebagai X. Jadi di sini kalian punya 2X kuadrat min 3X plus 1. Ini kalian faktorkan. Ya, nanti kalian faktorkan X-nya lalu kalian ganti lagi dengan cos X. Ya, silakan kalian coret-coret. Nanti kalian dapatkan hasil faktornya adalah ini. Jadi langkah keduanya adalah memfaktorkan, adalah ini. Kenapa di sini ada setengahnya? Karena tadi koefisien dari cos kuadratnya itu adalah 2 kan? Tadi ada 2 cos X, cos kuadrat X. Sehingga di sini kita berikan setengah agar hasilnya sama dengan persamaan kuadrat tadi. Ini pemfaktorannya seperti ini. Gitu ya. Ini sudah hasil pemfaktorannya. Lalu berarti setengahnya bisa pindah ke sini kan? 0. Jadi kita peroleh yang ini. Ya kan? Setengahnya dikali dengan 0, maka kita peroleh ini. Nah, sudah dari sini sama seperti tan tadi. Hasil kali 0 ya kan? Aturan hasil kali 0. Maka kita peroleh 2 cos X min 2 sama dengan 0. Atau 2 cos X min 1 sama dengan 0. Seperti ini aja ya. Kalau misalkan kalian punya A kali B sama dengan 0. Berarti kan dia A sama dengan 0. Atau B sama dengan 0. Atau kalau dulu pemfaktoran. Kalian punya X min 3 dikali X min 2 misalkan. Sama dengan 0. Berarti kan kalian punya X min 3 sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0 gitu kan, sehingga dari sini nanti dapat X-nya 3, dari sini dapat X-nya 2 gitu. Jadi ini tuh yang mana ini sama aja dengan yang ini ya. Tuh. Nah, berarti setelah itu kalian dapat kan, kita kerjakan dulu yang ini ya. Yang ini. Maka 2 cos X min 2 kan sama dengan 0. Berarti 2-nya kita pindahkan ke sini, jadi atau pakai kesetimbangan sama-sama di jumlah 2, ini jadinya 0, ini di jumlah 2 jadinya 2 cos X kuadrat. Berarti kita peroleh selanjutnya cos X-nya adalah 1. Lalu yang sebelah sini berarti 2 cos X 1, cos X-nya sama dengan setengah. Nah, berarti kita sudah dapat 2 ini.
Berarti langkah selanjutnya, langkah 4 apa? Menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri itu cos X sama dengan 1 dan cos X sama dengan setengah. Kita selesaikan pakai cara yang seperti biasa. 4A yang cos X sama dengan 1 dulu ya. Cos X sama dengan 1, artinya cos X sama dengan cos dari cos inverse 1. Cos inverse 1 berapa? Yaitu cos 0 derajat. Nah, rumus cos ingat ada dua. Ada dua, yang satu itu yang depannya ini positif dan yang satu lagi yang negatif. Tapi karena ininya 0 ya kan, positif dan negatif kan sama aja. Berarti boleh kita bikin salah satu aja. Ya, kita bikin aja yang positif. Nah, kalau n-nya 1, kita peroleh hasilnya negatif 360 derajat. Memenuhi tidak? Tidak, karena di luar selang. Lalu n-nya 0, ternyata 0 hasilnya, berarti memenuhi. Lalu di sini kalau 1 dia masih memenuhi. Kalau 2 gimana? Sudah tidak memenuhi, artinya dari cos X sama dengan 1 kita hanya peroleh dua solusi, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Oke, sekarang langkah 4B kita yang selesaikan yang cos X sama dengan setengah. Berarti cos X, cos dari cos inverse setengah berapa? 60 derajat. Berarti cos X sama dengan cos 60 derajat. Karena ini 60 derajat, berarti kita harus pakai dua rumus ya. Yang pertama kita coba yang positif dulu. Berarti ini kan A sama dengan 60 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kita coba N-nya satu-satu. N negatif 1, ternyata hasilnya negatif 300, tidak memenuhi. N-nya 0, berarti 60 derajat ditambah 0 ya, 60 derajat memenuhi. N-nya 1, berarti 420, sudah tidak memenuhi. Berarti yang selanjutnya juga tidak memenuhi. Artinya untuk cos X sama dengan setengah, untuk rumus yang positif, kita hanya dapat himpunan penyelesaian 1, yaitu 60 derajat. Gimana dengan rumus yang negatif? Kita coba dulu. Rumus yang negatif berarti kita peroleh untuk N negatif 1 ternyata hasilnya negatif 420 derajat, tidak memenuhi ya. Untuk N-nya 0 berarti negatif 60 derajat tambah 0, negatif 60 derajat, tidak memenuhi. Lalu N-nya 1 ternyata kita peroleh 300 derajat, memenuhi ya. N-nya 2 660, tidak memenuhi, berarti selanjutnya juga tidak. Berarti untuk rumus yang negatif kita peroleh penyelesaiannya adalah 300 derajat. Artinya untuk yang cos X setengah kita punya dua solusi. Yang tadi kan dari yang positif 60 derajat dan dari yang negatif 300 derajat. Oke, selanjutnya adalah langkah kelima. Kita gabungkan, kita tentukan semua solusi dalam selang 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat ini harusnya ya, karena dari tadi kita ngitungnya 360 derajat, maka hasilnya juga 360 derajat. Nah, dari cos X sama dengan 1, kita peroleh dua solusi, yaitu 0 derajat tambah 360 derajat. Dari cos X setengah, kita peroleh juga 2, 60 derajat, 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian atau selesaian atau solusi atau penyelesaian dari dua soal, yaitu 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0, itu kita punya 4 solusi, yaitu dengan selangnya 0 derajat, ini kurang derajatnya, dengan selangnya 0 derajat ya, di situ tadi di atas harusnya juga 0 sama 360, yaitu HP-nya jadinya ada 4 gabungannya ya. Yang ini dan ini kita urutkan dari yang terkecil, jadinya 0 derajat, 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Jadi selesaian dari soal, yaitu soalnya adalah ini. Apa aja penyelesaiannya? Adalah yang ini. Gitu ya. Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Jika masih bingung, kita bisa diskusikan. Temannya juga bisa saling membantu. Nah, selanjutnya kalian coba uji pemahaman kalian dengan mengerjakan dua soal tersebut. Kalian coba dalam selang 0 derajat sampai 360 derajat.
Sehingga nanti hasilnya dalam derajat aja, nggak usah dalam pipi ya. Soal yang pertama adalah akar 2 cos Y sama dengan 2 cos kuadrat Y. Ini dua-duanya sudah cos, jadi yang perlu kalian lakukan adalah istilah singkatnya kalian pindah-pindah ya. Kalian jadikan dulu ruas kanan jadi 0, lalu kalian faktorkan. Itu langkahnya. Nah, soal yang kedua adalah sekan kuadrat X ditambah 2 tan X sama dengan 4. Lihat di sini beda. Ada sekan, ada tan. Berarti salah satunya harus kalian ubah ya. Yang mana yang diubah? Yang ada identitasnya atau yang mana? Yang kuadrat yang bisa kalian ubah ya. Kalian kan punya tuh sekan kuadrat X sama dengan apa dalam bentuk tan. Itu ada. Sudah pernah dipelajari dulu di kelas 10. Jadi dilihat lagi. Sekan kuadrat X bisa dibuat dalam bentuk tan. Kalian ubah dalam bentuk tan, lalu nanti kalian operasikan seperti nomor 2 tadi. Jadi soal nomor 1 ini itu adalah latihan kalian setelah kalian memahami contoh 1, dan nomor 2-nya ini latihan soal setelah kalian memahami contoh nomor 2. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.